Silahkan masuk. Dian, Hai, kamu masih ingat aku? masih. Kamu apa kabar? Aku baik sih. Sebenarnya rasanya agak canggung ya, Canggung kenapa? konsultasi sama kamu gitu. Soalnya kan kita sahabat lama dan kita udah lama banget nggak ketemu. Ini aku ngerti sih. Dan memang walaupun kita kan sebelumnya pernah punya hubungan personal, cuman kalau misalkan nanti dalam proses konseling kamu merasakan nyaman sama aku, kamu bisa kok bilang sama aku dan aku bakal bisa bantu kamu untuk cari psikolog yang lain. Enggak sih, aku cuman agak khawatir aja kamu nggak bisa netral sama aku. Kalau soal kekhawatiran itu, Arwin, aku juga paham maksud kamu. Kan dalam proses konseling ini juga ada namanya kode etik, dan aku juga bakal tetap profesional dan menjaga keobjektivitas itu. Jadi kalau misalkan di tengah jalan dalam proses konseling ini kamu merasa ragu, kamu bilang aja sama aku, nggak apa-apa. Oke, aku coba dulu ya. Baik. Jadi gini, masalah di kantorku tuh udah gak ada habisnya. Bosku tuh sering banget nge-push target tanpa kasih solusi yang jelas. Aku bisa ngerti sih kamu ngerasa stres, tapi kalau boleh tahu, gimana respon kamu terhadap bos kamu selama ini? Aku udah coba ngomong sih, tapi dia kayak gak peduli gitu. Dan kalaupun aku yang terus terang, justru aku takut aku yang dipecat. Itu wajar bisa bikin kamu cemas, tapi dalam fokus ini adalah kita mencari cara supaya bagaimana kamu bisa menghadapi situasi ini tanpa harus menambah tekanan untuk diri kamu sendiri. Oh iya, aku juga ada masalah di rumah. Kamu ingat adikku kan? Ya. Kamu dulu sering ketemu. Aku paham kamu pengen cerita, tapi karena aku kenal dia, aku perlu memastikan agar bahwa ini tuh nggak akan mempengaruhi objektivitasku. Jadi aku harus menjaga agar konflik kepentingan dalam proses konseling ini tidak muncul. Maksudnya gimana? Maksud aku adalah aku bakal bisa bantu kamu dalam batas tertentu. Tapi kalau misalkan dalam proses konseling ini kamu merasa nggak nyaman atau menjadi bias, kita bisa mencari solusi yang lain. Oke, aku ngerti. Aku udah gak tahan lagi nih, adikku udah mulai bikin ikut-ikutan hidup aku kacau. Dia juga udah sering banget ngomong aku egois karena aku sibuk kerja. Aku dengar kamu merasa disulitkan dan itu pasti berat. Tapi aku juga perlu menanyakan tentang apakah hubungan kita sebagai teman itu dapat membuat kamu ragu untuk lebih terbuka dengan aku. Sejujurnya aku juga udah mulai mikir soal itu. Karena aku takut nanti kamu kasih saran ke aku tuh bukan karena aku butuh, tapi karena kamu tahu aku secara personal. Aku hargai kejujuran kamu, dan dalam kode etik pun kita diajarkan untuk menghindari hubungan seperti ini kalau bisa membahayakan proses konseling. Jadi menurutmu aku harus ganti psikolog? Kalau kamu merasa itu merupakan langkah yang terbaik buat kamu, aku bisa bantu kamu untuk cari psikolog yang lain yang bisa membuat kamu nyaman. Dan tujuan aku juga adalah untuk membantu memastikan kamu dapat bantuan yang benar-benar efektif. Ya aku nyaman sama kamu, aku harus gimana? Kita bisa lanjut sementara, dan aku juga masih bisa untuk terus pantau kamu. Dan kalau misalkan ada tanda-tanda bahwa hubungan ini itu dapat mengganggu objektivitas, aku akan mengambil langkah tegas demi kebaikan kamu. Aku udah mikir nih, aku mau coba terapi dengan orang lain. Bukan karena aku gak percaya sama kamu, tapi aku rasa aku butuh perspektif yang benar-benar netral. Aku sepenuhnya mendukung keputusan kamu. Aku sangat senang kamu bisa ambil langkah dengan berani. Makasih ya Nis, sudah bantu aku sejauh. Sama-sama Dian, aku bakal bantu untuk proses rujukannya dan aku tetap di sini kalau kamu butuh dukungan.